Kullu ma'rufin utawi saben-saben perkara kang bagus iku sedekahun sedekah. Jadi setiap perkara yang baik, kelakuan yang baik itu sedekah, perkataan yang baik sedekah, sikap yang baik itu sedekah. Ketemu karo wong plecam-plecem sedekah, Nah, ketemu karo perawan mesem ya sedekah. Malah laisa a'malun khairun min idkhalis syurur atau laisa sedekatun afdalu min sedekah min idkhalis syurur. Sedekah sing paling bagus niku selalu bikin gembira kepada orang lain, tapi sing halal. Aja duwene ini tak kekno wis ben jek seneng lho lain. Wadalu utawi wong kang nuduhaken alal khair ing atase kebagusan iku kafailihi kaya dene wong kang lakoni khair. Dadi mulang ngaji. Nah, menunjukkan kebaikan. Kemudian orang yang diajari tersebut melakukan kebaikan tersebut. Maka yang menunjukkan kebaikan itu mendapat pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan. Semakin dilaksanakan, semakin terus melaksanakan, ini berarti akan semakin mendapat pahala yang luar biasa. Terus amal jariah walaupun dia tidak ngamal. Termasuk ngajarkan Fatihah kudu aja. Bismillah sampai Fatihah. Mengucap bismillah tok itu mengajarkan orang hanya bisa baca bismillah saja. Ketika orangnya itu akan makan baca bismillah, kita dapat pahalanya. Ketika dia akan naik sepeda baca bismillah, dapat pahalanya. Ketika dia akan naik selundak baca bismillah, kita dapat pahala. Ketika dia turun dari selundak baca bismillah, kita juga dapat pahala. Apalagi sampai Fatihah. Kalau kita baca Fatihah, aku mengajarkan seseorang untuk baca Fatihah. Setiap hari dia sholat dengan baca Fatihah 17 kali karena sholat 17 rakaat itu yang wajib. Maka orang yang mengajarkan Fatihah itu setiap hari akan mendapatkan pahalanya Fatihah 17 kali. Kalau yang diajarkan 100, 1700 kali walaupun tidak baca. Nah, ini jangan pesimis, kamu diperintahkan untuk mengajar, jangan sampai mengeluh kamu diperintahkan untuk mengajar. Memang kelihatannya ajar agama ora nek apa-apa nih. Memang seperti itu, tapi Allah Ta'ala akan membalasnya, akan membalas. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah ighasatal malhufi ing nulungi wong kang kasusahan. Kasusahan. Allah Ta'ala akan selalu mencintai kepada orang yang selalu membantu kesusahan. Mungkin dengan membantu kesusahan walaupun non-Islam, itu nanti akan matinya dalam keadaan Islam seperti Bahrom. Nah, Bahrom itu Majusi. Ketika ada orang wanita yang janda yang memiliki anak yatim kelaparan, malam datang ke rumahnya Bahrom, ngetuk pintu, istilahnya dibuka dia lari, gak berani sampai 3 kali, gak berani. Kemudian dilihat, akhirnya terpaksa diteliti itu siapa, ternyata janda yang butuh makan. Setelahnya mengetahui janda itu butuh makan, akhirnya dia mengirimkan makanan roti untuk janda dan anak-anak yang kelaparan itu. Masya Allah. Nah, kemudian ada orang yang bermimpi, seorang kiai
bahwa dalam mimpinya itu melihat surga yang di sana ada kedaton, ada rumah kemah emas yang indah. Ditanya itu untuk siapa? Untuk Bahrom. Padahal Bahrom itu wong kafir, wong majusi. Terus dia datang kepada Bahrom, kamu melakukan apa kok dapat ini? Bolehkah rumah itu saya jual? Saya beli karena kamu tidak Islam. Saya berapa saja kamu yang minta saya kasih. Terus enggak, saya sekarang akan masuk Islam, akhirnya melebu Islam. Baik kamu melebu Islam, walaupun berbuat baik, amalnya itu kama sali sofwanin alaihi turabun wa asabahu wabilun fatarakahu soldah. Yaitu seperti halnya batu yang sangat halus kena debu terus kehujanan, asabahu wabilun fatarakahu soldah. Alaihi turabun wa asabahu wabilun fatarakahu soldah. Terus kena hujan hilang kabeh. Dan lho apa yo adil. Saiki ana wong mukmin mau medhit. Iku bakal mlebu swarga pokoke sing penting zakat. Walaupun umpama disiksa dhisik. Nah, sedangkan orang kafir walaupun berbuat baik itu tidak masuk surga. Nah, itu pernah enek cerita mahasiswa liberal tanya kepada kiai, bagaimana kalau ada orang non-Islam berbuat baik, ikut bangun masjid, membantu masyarakat, sedekahnya banyak, itu masuk surga? Tidak. Kalau ada orang mukmin mau medhit buahil, ora tau gelem nulungi wong, ora tau gelem bangun masjid, masuk surga? Selama matinya mukmin surga. Loh itu kan nggak adil, Kiai. Loh nggak adil bagaimana? Nah dia berbuat baik kok tidak masuk surga, dia berbuat baik kok masuk surga. Terus ditanya, nah kamu kuliahnya di mana? Sarjanamu di mana? Dapat dari mana? Kuliah di mana? Di Amerika. Kuliahmu berarti sekolahmu besar ya? Iya. Sekarang kalau saya tanya di sekolahmu, di kuliahmu itu ada orang ikut kuliah terus mau winter tapi nggak daftar kuliah, nggak daftar di UNU, kira-kira dapat ijazah nggak? Ya enggak. Adil nggak itu? Wong dia pinter ya ikut kuliah kok nggak dapat ijazah? Ya nggak daftar kok. Nah gitulah orang itu kalau nggak masuk Islam berarti nggak daftar. Walaupun berbuat baik ya nggak daftar ya nggak dapat ijazah, nggak dapat. Kita dulu nih daftar dulu, walaupun beling sih bisa lulus. Walaupun ditaksir bagaimanapun tapi bisa lulus karena daftar dulu. Wallahu yuhibbul ighasatal malghus. Rawahu ditakan hadis sebab Darqutni wa Banu Abid Dunya. Nomor 8, man ra'ahu mungkaron, man tasapan kura ala meningali sepaman mikum halita tersajira kabeh mungkaron ing perkara mungkar, fal yughayyiru moko becik ngawauna sepaman ing mungkar biati kelantangan iman. Maksudnya kekuasaan iku lek sing duwe kekuasaan, nek duwe kekuasaan yo gak iso, sing duwe kekuasaan iki pemerintah dalam hal ini ya. Polisi bukan polisi kan. Jadi yang kekuasaan di Indonesia itu adalah undang-undang. Bagaimana caranya kita membuat undang-undang? Makanya kekuasaan yang bisa berjalan, karena kalau tidak sesuai dengan undang-undang nggak bisa. Judi nggak boleh karena ada undang-undang. Nanti kata ada undang-undang yuk. Tidak masalah, kan dulu ini dulu. Nah kalau tidak bisa melaksanakan undang-undang, ada undang-undang ya,
Kailan yastati maka lamun ra kuwasa sira wa bilisani maka kelawan lisan iman wis karo lisan bengok-bengok termasuk dengan lisan itu kita cara-cara DPR di sini karo lisan DPR mengusulkan undang-undangnya harus gini harus gini harus gini. Nah, kita ora iso dadi DPR ora iso ngomong bengok-bengok ora nek sing gabres. Ba'ilam yastati maka lamun ora kuwasa sira kelawan lesan ya fabi qalbi moko kelawan dukung mendukung kelawan atine man berarti bagaimana ya kita dukung milih presiden milih pemerintahan milih DPR sing pas ojo sing bayar tapi sing benar belalah yang benar jangan membela yang bayar lek kali-kali bener yang bayar ya ora apa-apa sing digorek ya sing benar bayar. Rawaing hati sebuah Daraqutni wa zalika utai mengkono fabil qalbi iku azabul iman luweh sethithik-sethithike kewajibane wong iman. Minimal kewajibane wong iman yaitu dukung. Lah iso ngomong, lah iso bertindak. Rawaing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.